Coba deh bayangkan kamu sedang rebahan di atas kasur malam ini. Kamu tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun? Iya, tubuhmu diam ya. Benar, tubuh diam. Tapi anehnya, detak jantungmu berpacu seolah-olah kamu sedang berlari dikejar harimau. Nafasmu terasa pendek dan ada rasa sesak di dada yang mungkin sulit dijelaskan. Dan itu sangat wajar. Menurut tumpukan jurnal psikologi klinis dan neuroscience yang kita bedah malam ini, fenomena itu sama sekali bukan ilusi. Sama sekali bukan, faktanya sekitar 30% dari populasi manusia terlahir dengan sistem saraf yang memproses dunia secara jauh lebih intens daripada orang rata-rata. Selamat malam. Jika kamu mendengarkan ini, kita sedang berada di penghujung hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Mungkin setelah libur panjang yang seharusnya menyenangkan, bayangan tentang hari Senin besok justru bikin energimu terkuras habis. Malam ini, kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam ya terhadap tumpukan sumber kita, mulai dari literatur neuroscience, data demografi stres perkotaan, sampai riset soal sensitivitas sensorik. Betul. Dan misi kita malam ini bukan untuk menambah beban pikiranmu dengan teori medis yang rumit ya, Sam. Nggak sama sekali. Ruang obrolan ini sengaja dirancang untuk menjadi tempat yang aman buat kamu. Kita ingin memeluk rasa lelah yang kamu rasakan itu dengan pemahaman logis. Karena secara sains nih, apa yang kamu rasakan di tubuhmu saat ini punya penjelasan kausalitas yang sangat masuk akal. Bener banget. Jadi, mari kita sepakati satu hal sejak awal. Jika belakangan ini kamu sering dibilang atau bahkan kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri dengan kata-kata kayak, saya ini terlalu sensitif, atau saya kurang bersyukur, atau saya ini lebay. Tolong dengarkan fakta ini baik-baik. Ya, kamu tidak lebay, kamu sedang overloaded, sistemmu sedang mengalami kelebihan beban. Dan malam ini kita akan membongkar mekanisme biologis di balik rasa lelah mentalmu itu. Kita akan melihat mengapa ingin bersembunyi di bawah selimut adalah respons bertahan hidup yang sangat nyata, bukan sebuah kelemahan karakter. Nah, untuk memahami mengapa kita merasa seolah-olah mesin kita berasap nih, kita kan harus melihat ke bawah kap mesin tubuh kita ya. Betul, tubuh kita itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Kamu bisa membayangkannya kayak mobil yang punya dua pedal utama. Oke, dua pedal ya. Iya. Pertama adalah pedal gas, yaitu sistem saraf simpatik. Sistem ini luar biasa penting, karena tugasnya adalah mendeteksi ancaman. Saat dia aktif, dia akan menyalakan aksis HPA di otak untuk membanjiri tubuh dengan hormon stres. Biar kita siap bertarung atau lari gitu ya. Persis. Lalu ada pedal rem, yaitu sistem saraf parasimpatik yang dihubungkan oleh sebuah kabel tebal bernama saraf vagus. Tugas rem ini adalah mengirim sinyal aman, menurunkan detak jantung, dan menyuruh organ-organ tubuh untuk kembali rileks. Tunggu sebentar. Tadi kamu menyebutkan aksis HPA. Maksudnya sistem komunikasi antara otak dan kelenjar di ginjal kita itu kan? Iya, betul. Tolong jelaskan mekanisme ini seolah-olah saya ini anak usia 5 tahun deh. Dan kita nggak terdengar seperti sedang membaca buku teks kedokteran malam-malam begini. Tentu. Bayangkan aksis HPA itu seperti pusat panggilan darurat 911 di dalam otakmu. HPA itu singkatan dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Oke. Nah, ketika matamu melihat sesuatu yang bikin stres misalnya, tumpukan email pekerjaan yang masuk di hari Minggu malam begini, hipotalamus di otakmu menekan tombol panik. Langsung bunyi itu alarmnya ya? Benar. Dia menelpon kelenjar pituitari. Pituitari lalu berteriak ke kelenjar adrenal yang ada di atas ginjalmu. Keluarkan kortisol dan adrenalin sekarang juga. Kita sedang diserang. Wah, padahal cuma email ya. Nah, itu dia masalahnya. Pusat panggilan darurat ini sangat primitif. Dia tidak bisa membedakan antara ancaman nyata, seperti dikejar binatang buas, dengan ancaman modern seperti notifikasi pesan dari bosmu. Ya ampun, itu masuk akal banget. Jadi, mari kita pakai analogi alarm deh biar gampang. Bayangkan sistem saraf kita itu seperti alarm asap di dapur rumah. Ada alarm standar yang baru akan berbunyi kencang dan menyemprotkan air kalau memang ada api besar yang membakar separuh dapur. Tapi ada juga jenis alarm yang sangat sensitif. Yang kena asap sedikit aja langsung bunyi ya? Benar. Terkena sedikit saja asap dari roti panggang yang agak gosong, dia langsung meraung-raung seolah rumah mau runtuh. Pertanyaannya, apakah alarm yang sensitif ini rusak? Kan tidak. Nggak rusak sama sekali.
Dia hanya menangkap lebih banyak sinyal, lebih cepat, dan lebih detail dari sekitarnya. Analogi alarm asap itu sangat akurat untuk menggambarkan ini. Pada kondisi yang kita sebut overloaded, apa yang terjadi adalah pedal gas tadi terus-menerus terinjak. Alarmnya berbunyi tanpa henti. Iya, dan yang bikin tubuh terasa sangat lelah adalah karena pedal rem atau saraf vagusnya seolah-olah blong. Tubuhmu terkunci di mode darurat. Literatur yang kita ulas malam ini menunjukkan bahwa sekitar 30% populasi memiliki apa yang disebut sensory processing sensitivity. 30% itu angka yang besar loh, hampir sepertiga dari orang yang kita temui di jalan raya. Betul, dan ini bukan diagnosis penyakit, melainkan sifat bawaan biologis. Otak mereka secara harfiah memproses informasi dari lingkungan jauh lebih dalam. Maksudnya filter spam di otaknya beda gitu ya? Tepat. Secara neurologis, bagian otak yang berfungsi sebagai filter spam bagi rangsangan luar memiliki ambang batas yang sangat rendah pada orang-orang ini. Suara bising knalpot, cahaya lampu neon di minimarket. Atau bahkan energi emosi dan nada suara orang lain ya? Iya, semuanya masuk ke otak tanpa disaring. Bagi orang tanpa sifat ini, rangsangan tersebut mungkin terasa wajar. Tapi bagi sistem saraf yang filter spamnya tipis, tumpukan stimulasi wajar itu pada akhirnya terasa menyakitkan secara fisik. Wow, mengubah pantangan dari saya ini lemah menjadi sistem tubuh saya sedang bekerja terlalu keras mencerna lingkungan, itu sangat melegakan sih mendengarnya. Sangat memvalidasi ya. Urusan biologi, soal pedal gas, dan filter spam di otak, kenapa ucapan atau komentar dari orang lain bisa memiliki efek fisik yang begitu instan? Maksudnya ucapan yang negatif gitu? Iya, kenapa saat kita sudah sangat kelelahan, lalu ada teman yang bilang, jangan lebay, gitu aja kok stres, rasanya dada kita langsung sesak, napas makin berat, dan capeknya bertambah berkali-kali lipat. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik dari neuroscience sosial. Kita sering memisahkan antara kata-kata dan biologi fisik, padahal keduanya sangat terhubung. Terhubung gimana tuh? Otak manusia kan berevolusi dalam kelompok suku prasejarah. Di zaman purba, jika perasaanmu atau posisimu tidak divalidasi oleh sukumu, jika kamu dianggap aneh atau disingkirkan, itu artinya kamu akan ditinggal sendirian di hutan. Dan sendirian di hutan berarti? Berarti kematian. Jadi, amigdala kita, bagian otak yang mendeteksi ancaman, dirancang untuk melihat penolakan sosial atau invalidasi sebagai ancaman langsung terhadap nyawa. Wah, luar biasa. Tunggu, jadi ketika seseorang menginvalidasi kita, mengatakan kita lebay, otak tidak memprosesnya sekedar sebagai komentar tidak sopan, tapi sebagai ancaman kematian evolusioner. Persis sekali. Kata-kata kamu lebay ditangkap oleh amigdala sebagai sinyal suku ini menolakmu. Seketika itu juga, pusat 991 di otakmu kembali menelpon ginjal untuk memompa lebih banyak hormon kortisol. Ya ampun, berarti invalidasi itu bertindak secara harfiah sebagai racun ya bagi sistem saraf yang sudah kelelahan. Betul. Dan sebaliknya, penelitian membuktikan bahwa validasi, ketika ada yang mengakui bahwa perasaanmu itu wajar, bertindak sebagai obat penenang alami. Wah, Kata-kata kamu berhak merasa lelah mengirim sinyal kamu aman dalam kelompok ini. Sinyal keselamatan ini mengaktifkan saraf vagus yang langsung menurunkan detak jantung dan meredakan peradangan di dalam darah. jadi validasi itu bukan sekedar basa-basi etika kesopanan ya, tapi sebuah intervensi biologis yang nyata. Sangat nyata. Ini bikin saya berpikir nih, kalau orang dewasa saja bisa sehancur itu sistem sarafnya karena diabaikan, bagaimana dengan anak-anak? Dampaknya jauh lebih struktural pada anak-anak. Studi klinis menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang selalu mengatakan, jangan nangis, gitu aja cengeng, pada akhirnya gagal mengembangkan kemampuan memvalidasi diri sendiri. Kasihan sekali. Otak mereka belajar bahwa insting internal mereka selalu salah. Jika hal ini bertemu dengan sifat bawaan sensory processing sensitivity tadi, individu ini tumbuh menjadi orang dewasa yang rentan terhadap gangguan kecemasan kronis dan kelelahan mental. Karena mereka terus-menerus berperang melawan tubuh mereka sendiri ya. Betul sekali. Sangat masuk akal. Nah, jika kita menggabungkan biologi yang sensitif ini dengan lingkungan tempat kita hidup sekarang, jujur aja, gambarannya cukup mengerikan loh. Kenapa tuh? Tadi saya baca data dari sumber demografi kita dan saya sangat terkejut. Kita di Indonesia kan sering membanggakan diri sebagai masyarakat yang ramah, santai, dan tahan banting ya. Santuy gitu kan istilahnya. Iya, santuy. Tapi coba tebak apa yang ditemukan oleh sebuah studi di wilayah perkotaan Jawa Barat.
60%, tepatnya 59,9% masyarakat yang disurvei menunjukkan gejala sindrom trauma pasca stres atau PTSD, dan 42% melaporkan kecemasan dan depresi. Wah, itu angka yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan berpikir ya. Hampir 60% loh. Sangat. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kehidupan kota biasa bisa memicu gejala PTSD yang biasanya kita asosiasikan dengan veteran perang atau korban bencana alam yang ekstrim? Apalagi ditambah data yang dari Yogyakarta itu ya. Nah, iya. Remaja di Yogyakarta yang beraktivitas di bawah cuaca panas ekstrim perkotaan akibat fenomena urban heat island ternyata tidak cuma kepanasan secara fisik. Panas ekstrim itu terbukti secara langsung memicu penurunan fungsi kognitif dan bikin mereka sangat mudah marah atau irritable. Alasan mengapa kehidupan kota bisa memicu gejala mirip PTSD, ini sebenarnya kembali pada mekanisme alarm yang kita bahas tadi. Amigdala kita nggak bisa membedakan stresor ya? Betul. Di kota besar, kamu diserang oleh rentetan microstressors atau stresor mikro setiap detik. Suara klakson yang memekakkan telinga saat macet, polusi udara yang membuat tubuh bekerja keras menyaring oksigen, suhu panas yang tidak wajar akibat beton kota. Belum lagi kurangnya ruang hijau alami yang biasanya ngebantu menenangkan saraf vagus kita. Tepat. Sederhananya, alarm asap di tubuh warga kota itu tidak pernah benar-benar dimatikan. Mereka hidup dalam kondisi siaga 1 selama bertahun-tahun. Belum lagi ditambah faktor kehidupan digital nih. Tadi saya juga membaca literatur soal fenomena di negara-negara barat yang disebut digital burnout. Di sana, pekerja modern rata-rata diinterupsi oleh notifikasi digital sebanyak 275 kali dalam sehari. 275 kali. Bayangkan, itu berarti otak dipaksa memindahkan fokusnya atau task switching hampir setiap 2 menit sekali sepanjang hari kerja. Setiap 2 menit loh, itu kegilaan sih. Bagaimana otak kita bisa memproses hal yang mendalam jika terus-menerus ditarik keluar setiap 2 menit? Nggak akan bisa, pasti langsung overload. Dan kalau kita bawa semua beban lingkungan dan digital ini ke konteks Indonesia, bebannya jadi eksponensial. Di budaya kolektif kita, ada tuntutan sosial yang mengharuskan kita untuk selalu tampil baik-baik saja demi menjaga harmoni. Ah, iya benar. Kalau kamu mengeluh lelah, kamu akan dilabeli kurang bersyukur atau kurang ibadah. Akibatnya, orang-orang yang mesinnya sudah overheat memilih untuk diam, tersenyum palsu, dan mengisolasi diri karena takut dihakimi. Padahal isolasi sosial justru bikin hormon kortisol makin melonjak tajam ya. Itu adalah kombinasi yang sangat destruktif. Banget. Terus gimana dong cara kita menyeimbangkan semua kekacauan ini? Nah, ada sebuah persamaan matematika konseptual yang sangat jenius dari salah satu jurnal kita. Kalau kamu yang sedang mendengarkan ini suka memvisualisasikan sesuatu, bayangkan sebuah rumus pecahan. Oke, rumus pecahan di atas dan di bawah gitu ya? Ya, di sisi kiri ada hasil akhir yang kita inginkan, yaitu stabilitas mental. Stabilitas mental ini sama dengan hasil bagi dari 2 kelompok. Di bagian atas atau pembilang, ada validasi emosional ditambah regulasi sensorik. Oke, validasi dan regulasi di atas. Betul. Lalu, angka di atas itu dibagi oleh penyebut di bagian bawah, yaitu input lingkungan dikali stresor sosial. Wah, ini rumus yang sangat elegan sih. Mari kita bedah pelan-pelan. Bagian bawah dari rumus itu input lingkungan seperti macet, panas, notifikasi handphone, dikalikan dengan stresor sosial seperti bos yang galak atau keluarga yang menuntut, angkanya sangat raksasa di era modern ini. Sangat besar. Dan jujur saja, sebagai individu, kita punya kendali yang sangat kecil terhadap angka di bagian bawah rumus ini. Kita kan nggak bisa menghapus kemacetan besok pagi dengan kekuatan pikiran. Tepat. Secara logika matematika nih, jika angka pembagi di bagian bawah sangat besar, maka hasil akhirnya yaitu stabilitas mental kita akan menjadi sangat kecil atau hancur. Kecuali kita secara sadar memperbesar angka di bagian atas rumus. Jika kita tidak bisa mengubah lingkungan yang keras, kita wajib memperbanyak validasi emosional, baik dari diri sendiri maupun orang terdekat, dan dengan sengaja melakukan regulasi sensorik. wow, jadi jika dunia di luar sana terlalu bising, kamu harus merawat sistem sarafmu dengan kelembutan yang ekstrim ya? Betul sekali. Jika dunia di luar terlalu bising, rawat sarafmu dengan kelembutan yang ekstrim. Saya suka banget prinsip itu. Dan ini membawa kita ke bagian terpenting malam ini, yaitu pertolongan pertama. Karena kita tahu besok adalah hari Senin ya?
Iya, dan rutinitas akan kembali berjalan. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara konkret malam ini? Literatur kita banyak membahas konsep diet sensorik. Konsepnya sangat logis loh. Gimana tuh? Sama seperti kita memilih makanan yang mudah dicerna saat perut kita sedang sakit. Malam ini kita harus memilih asupan yang sangat minim dan menenangkan untuk panca indera kita yang sudah kelelahan. Bagaimana kita mempraktikannya? Langkah pertama dari diet sensorik adalah melakukan hygiene sensorik. Dan kamu bisa memulainya detik ini juga. Detik ini juga ya? Iya. Jika lampu kamarmu masih menyala terang, cobalah untuk meredupkannya atau matikan sekalian. Otak menangkap cahaya terang sebagai sinyal bahwa hari masih siang dan ancaman masih ada. Kurangi beban visual. Terus kalau suaranya berisik gimana? Nah, jika kosan atau lingkungan rumahmu bising, gunakan penyumbat telinga atau mainkan white noise, seperti suara rintik hujan atau dengung kipas angin. Suara konstan dan monoton ini membantu menutupi suara-suara mengagetkan dari luar. Memberi sinyal pada amigdala bahwa situasi sudah aman untuk memejamkan mata ya. Persis. Tapi pertanyaannya nih, bagaimana kalau saat ini ada pendengar yang sudah meredupkan lampu, ruangannya udah tenang, tapi kepalanya justru makin berisik? Kadang ketika lingkungan sunyi, pikiran tentang to-do list hari Senin malah berputar-putar kayak kaset rusak dan dada rasanya sesek. Jika itu terjadi, itu tandanya amigdamamu sedang membajak otak logismu. Untuk menghentikannya, kita nggak bisa sekedar menyuruh diri sendiri untuk jangan stres, Ya kan nggak mempan? nggak akan mempan. Kita harus menggunakan mekanisme fisik untuk memaksa korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang logis, kembali bekerja. Teknik grounding 5-4-3-2-1 bekerja tepat di area ini. Sering banget saya dengar teknik ini, tapi jarang ada yang menjelaskan mekanismenya secara sains. Kenapa sih menghitung benda di sekitar kita bisa menghentikan kepanikan? Bukankah itu terdengar terlalu sepele? Kelihatannya sih sepele, tapi ini sebenarnya trik neurologis. Ketika kamu memaksa matamu mencari 5 benda dengan warna atau tekstur tertentu, kamu sedang memberikan tugas pengenalan pola kepada korteks prefrontal. Kita ngasih dia kerjaan ya? Benar, otak kita punya keterbatasan energi. Dia tidak bisa melakukan analisis visual yang rumit, sekaligus panik memikirkan masa depan di waktu yang bersamaan. Wah, masuk akal. Jadi, dengan sengaja menyebutkan 5 benda yang kamu lihat, lalu 4 benda yang bisa kamu sentuh seperti kelembutan selimutmu, mencari 3 suara di kamar, 2 aroma, dan 1 rasa di mulut. Kamu sedang secara fisik menarik aliran darah menjauh dari pusat kepanikan dan membawanya ke pusat logika dan realitas masa kini ya? Betul sekali. Itu sangat cerdas. Kita pada dasarnya sedang mendistraksi sistem alarm kita sendiri dengan tugas-tugas sensorik yang nyata. Jadi tubuh menyadari bahwa saat ini, detik ini, di atas kasur ini, kita sepenuhnya aman. Tepat. Dan untuk esok hari nih, sumber kita juga memberikan strategi manajemen digital yang disebut batching. Batching? Iya, karena kita sudah tahu bahwa berpindah fokus setiap 2 menit sangat menguras energi, besok tolong jangan jadikan mengecek notifikasi sebagai refleks. Kumpulkan waktumu. Maksudnya di jadwal gitu ya? Benar. Tentukan bahwa kamu hanya akan membuka email dan pesan kerja di jam 9 pagi, jam 1 siang, dan jam 4 sore misalnya. Oke. Selain itu, ada satu kebiasaan sensori kecil yang dampaknya luar biasa bagi ritme sirkadian tubuhmu, yaitu 1 jam bebas layar setelah bangun tidur. Wah, ini susah sih. Bangun tidur kan biasanya langsung ngecek HP. Memang susah, tapi coba deh. Jangan biarkan cahaya biru ponsel menjadi hal pertama yang dilihat saraf optikmu. Biarkan matamu terpapar cahaya matahari pagi yang alami dulu. Ini akan mereset produksi kortisolmu secara perlahan dan sehat, bukan mengagetkannya dengan rentetan pesan. Eksplorasi malam ini benar-benar membuka mata ya. Kita telah mengurai bagaimana perasaan kewalahan, lelah mental yang bikin kita pengen menangis tanpa sebab sebenarnya adalah respons tubuh yang luar biasa cerdas terhadap dunia yang bergerak terlalu cepat. Sangat cerdas. Mensyukuri dan mengenali kapan mesin kita overheat adalah bentuk komunikasi paling jujur dari tubuh kita. Itu adalah sinyal navigasi yang berharga, bukan sesuatu yang pantas dilabeli sebagai lebay. Jadi, mari kita ubah narasi di kepala kita mulai malam ini, mengakui bahwa diri kita memiliki batasan energi, bukan sebuah kekalahan loh. Sama sekali bukan. Justru,
Keberanian untuk menekan pedal rem dan mengatakan, saya butuh istirahat di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang terus menuntut kita produktif adalah bentuk perlindungan diri yang paling rasional. Validasi kelelahanmu, kamu sangat berhak untuk merasa capek. Kamu yang sedang mendengarkan ini benar-benar memejamkan mata. Ada satu hal lagi yang mungkin menarik untuk direnungkan. Apa itu? Jika lingkungan perkotaan yang bising, tekanan budaya yang menuntut kesempurnaan, dan dunia digital yang mendistraksi kita 275 kali sehari, ini secara sistematis memang merusak sistem saraf kita. Apakah rutinitas merawat diri atau self-care ini sebenarnya hanyalah plester penutup luka untuk masalah yang jauh lebih besar? Maksud saya, apakah dengan menyalakan white noise dan meredupkan lampu, kita sekedar mencoba bermeditasi dengan tenang di dalam rumah yang sebenarnya sedang terbakar? Wah, itu pertanyaan yang sangat mendalam. Iya kan? Mungkin kelelahan massal ini adalah sinyal bahwa bukan sistem saraf kita yang harus terus-menerus diperbaiki, melainkan dunia tempat kita hidup inilah yang perlu ditata ulang. Sesuatu untuk dipikirkan sih. Benar. Coba deh tarik napas panjang sekali lagi, pelan-pelan, dan ketahuilah bahwa sejauh ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Istirahatlah dengan tenang malam ini. Hari Senin besok tidak perlu dilawan, cukup dijalani satu persatu, pelan-pelan. Alarm tubuhmu sudah boleh dimatikan sekarang. Selamat malam dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.